Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan dan manajemen keuangan perusahaan. Hari ini yang akan kita bahas adalah analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Nah, hari ini kita akan membahas bagian pertama terlebih dahulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama itu sebentar, saya share screen dulu. Oke, jadi kenapa sih perusahaan itu membutuhkan analisis laporan keuangan? Nah, kalau dari pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas apa sih itu laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana nih cara menganalisis. Kalau kemarin cara kita menganalisisnya itu dari kenaikannya gitu kan. Lalu bobot di aset tetapnya itu lebih besar di aset tetap dalam bentuk apa, begitu juga dengan liabilitas. Nah, kalau sekarang kita ini akan banyak menggunakan namanya rasio-rasio. Nah, rasio ini adalah sebagai tools atau alat kita untuk menganalisis laporan keuangan agar lebih mudah dan juga terstruktur. Nah, apabila manajemen itu ingin memaksimalkan nilai suatu perusahaan, maka manajemen itu harus dapat memanfaatkan kekuatan perusahaan serta memperbaiki kelemahannya. Makanya, untuk dapat kita tahu apa sih itu kelemahan dan juga kekuatan perusahaan, maka kita harus membandingkan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak membandingkan dengan pihak luar ataupun pihak sendiri di masa yang lampau gitu. Nah, jadi analisis keuangan ini terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama itu adalah membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lainnya pada industri yang sama. Jadi kalau misalkan nih teman-teman perusahaannya farmasi ada di perusahaan kimia farma, maka kita harus membandingkannya bukan ke Telkom tapi ke perusahaan yang memiliki struktur yang kurang lebih sama, yang mereka mempunyai atau mereka terjun pada industri yang sama. Misalnya apa? Misalnya Kalbe begitu. Lalu yang kedua, oh sorry, dari tadi yang ini dulu, yang membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, apabila dalam suatu industri tersebut banyak, dipilihlah satu perusahaan yang paling mirip atau satu perusahaan yang paling baik dalam bidangnya. Misalnya, dalam perusahaan food and beverage kan ada banyak banget. Nah, dipilihlah tadi perusahaan yang paling mirip dengan perusahaan yang kita sedang analisis. Yang kedua, juga dipilih berdasarkan perusahaan yang paling baik. Misalnya, market leadernya di perusahaan atau di industri makanan dan minuman itu apa? Oh, ternyata Indofood misalkan. Jadi Indofood lah yang nantinya akan kita bandingkan. Yang kedua, yaitu caranya dengan mengevaluasi tren di posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Maksudnya, kita membandingkan dengan keadaan perusahaan kita sendiri, namun pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, nah ini tentang analisis rasio keuangan. Jadi, seperti yang tadi saya udah sebutin ya, rasio keuangan itu kenapa digunakan? Karena lebih memudahkan dan juga sebagai alat untuk dapat mengevaluasi. Nah, rasio keuangan ini digunakan oleh berbagai macam pihak. Yang pertama ada dari manajemen perusahaan itu sendiri, dari kreditur, investor, dan juga pemegang saham. Juga biasanya kalau misalkan ada orang yang bergerak pada analisis sekuritas dan juga lembaga pemeringkat kredit, mereka kan akan terlibat pada banyak sekali perusahaan. Nah, kalau misalkan mereka menganalisis one by one, itu akan
lama. Sehingga untuk menghalau hal tersebut, mereka gunakanlah rasio keuangan. Untuk dapat secara real mereka membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Nah, ini contohnya. Misalkan perusahaan Elite Food itu memiliki 860 juta utang. Utang berbunga dan juga beban bunganya itu sebesar 88 juta. Sementara Midwest Product itu memiliki hutangnya lebih kecil, yaitu 52 juta dan beban bunganya ada di 4 juta. Nah, kalau misalkan membandingkan seperti ini kan angka tuh angka gitu biasanya kita akan sulit gitu ya. Yang satu ratusan, yang satu puluhan. Nah, maka dengan rasio kita bisa membandingkannya lebih mudah. Oh, ternyata perusahaan yang memiliki beban hutang lebih banyak itu ternyata kalau dari segi rasio tetap yang lebih tinggi yaitu adalah perusahaan yang memiliki hutang berbunganya lebih dikit. Jadi kan kalau kita ngelihat secara kasar, oh iyalah perusahaan si elit ini mempunyai hutang yang lebih besar gitu. Tapi ternyata kalau misalkan dibandingkan, oh itu yang lebih terbebani daripada bunga hutangnya, yaitu adalah perusahaan si Midwest. Nah, rasio keuangan di sini kita bagi menjadi 5 yaitu rasio likuiditas, manajemen aset, manajemen hutang, profitabilitas, dan juga rasio nilai pasar. Ini bisa dibaca sendiri mungkin ya sama teman-teman. Nah, kita masuk ke rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini biasanya menunjukkan hubungan antara kas dan juga aset lancar perusahaan lainnya dengan liabilitas lancarnya. Nah, rasio likuiditas ini membantu menjawab pertanyaan seperti mampukah perusahaan membayar hutangnya ketika jatuh tempo sehingga perusahaan dapat disebut organisasi yang baik. Jika jawabannya tidak, berarti likuiditasnya harus menjadi perhatian. Nah, kembali kemarin kan ya, aset liquid itu apa sih? Aset liquid adalah aset yang mudah dicairkan atau mudah diubah menjadi kas. Nah, nanti kita lihat nih. Rasio likuiditas ini kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama current ratio, yang kedua adalah acid test. Rasio lancar dulu, rasio lancar itu yang pertama adalah menunjukkan sejauh apa liabilitas lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan. Kita langsung aja mungkin ke cara perhitungannya. Nah, cara perhitungannya yaitu yang pertama adalah aset lancar. Kita cari berarti pada apa? Pada neraca atau pada laporan posisi keuangan. Kita cari aset lancar. Aset lancar itu jumlahnya ada di sini. Total aset lancar yaitu 1.000. Kita tulis 1.000 dibagi dengan liabilitas lancar. Kita cari lagi liabilitas lancar itu adalah liabilitas jangka pendek. Oh, berarti di angka 310. Setelah dibagi, maka kita dapat angkanya adalah 3,2 kalinya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika perusahaan mempunyai liabilitas atau kewajiban, itu dapat ditanggulangi oleh aset lancarnya atau aset lancar dapat menanggulangi liabilitas sebanyak 3,2 kalinya. Berarti hal ini menunjukkan si perusahaan tersebut masih sehat atau mereka masih tergolong dapat menanggung si liabilitasnya. Bahkan 3 kali liabilitas lagi pun mereka akan sanggup gitu. Nah, lalu nanti dilihatlah dengan rata-rata industrinya. Nah, kalau rata-rata industri itu sebetulnya dari sejumlah perusahaan yang ada di industri yang sama dijumlahkan lalu dibagi ke dalam jumlah perusahaannya. Nah, di sini saya nggak contohin karena nanti kalian akan eh, membandingkannya antara kedua perusahaan yang kemarin kalian sedang analisis. Nah,
Dilihatlah lebih baik perusahaan yang mana kalau dibandingkan. Lalu yang kedua itu adalah exit test. Kalau exit test, perbedaannya hanya di sisi aset lancarnya itu dikurangi dulu persediaan. Nah, dikurangi dengan persediaan 615. Kenapa dibagi persediaan? Yang kemarin telah dibicarakan. Karena apabila persediaan harus diubah dalam bentuk kas, biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan aset lancar yang lainnya. Atau ketika persediaan diubah bentuknya menjadi kas, biasanya tidak 100% mereka akan sesuai dengan angka taksirannya. Misalnya, kita memiliki 10 cireng. 10 cireng ini akan kita ubah menjadi kas. Ternyata setelah cireng itu di-serve, itu ternyata tidak 10 cireng karena yang 5 cireng itu laku dengan harga normal. Tapi yang 5 cireng lagi karena kita mengejar expired, maka kita jual dengan harga diskon. Oleh karena itu, tadinya 10 cireng itu bisa ditaksir harganya 10.000, ternyata 10 cireng itu kita hanya laku dalam 7.500 misalnya. Maka di sini persediaan harus kita kurangi. Nah, ini sama cara menghitungnya, yang atas dulu kita hitung, aset lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi dengan liabilitas lancarnya. Kita masuk ke jenis rasio yang kedua, yaitu rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Rasio ini dibentuk untuk dapat menjawab pertanyaan, apakah jumlah di setiap aset itu tampak wajar, terlalu tinggi, ataupun terlalu rendah jika dilihat dari penjualan saat ini dan juga proyeksinya. Nah, rasio-rasio ini merupakan hal yang sangat penting karena ketika sebuah perusahaan mengakuisisi aset, perusahaan harus mendapatkan modal dari bank ataupun sumber lainnya. Dan modal merupakan hal yang dinilai cukup mahal. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki terlalu banyak aset, biaya modalnya akan terlalu tinggi sehingga akan menekan laba perusahaan. Nah, di sisi lain, apabila aset perusahaan juga terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan juga bisa hilang. Maksudnya gimana sih? Dari kalimat ini, ketika asetnya terlalu banyak, kan biaya modalnya juga tinggi dong untuk kita menghadirkan si aset tersebut. Ternyata dari 10 mesin, itu yang kepakai cuma 5 mesin. Padahal yang kita hitung utilitasnya yaitu adalah 10 mesin. Sehingga 5 mesin yang sisanya itu bukan aset yang kerja untuk dapat menghasilkan produk kita. Berarti asetnya dinilai terlalu banyak. Nah, tapi kalau misalkan asetnya terlalu sedikit juga, misalnya tadi kan kita untuk membuat produksi itu kita membutuhkan 5 mesin. Ternyata kita hanya mempunyai 3 mesin. Nah, kalau misalnya aset perusahaan tersebut juga terlalu rendah, kemungkinan penjualan yang tadinya dapat dijual juga akan menurun dan sehingga hal tersebut menurunkan keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan oleh perusahaan. Nah, kalau rasio manajemen aset di sini ada banyak banget, ada 4. Kita mulai dari yang pertama yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini menunjukkan berapa kali aset tersebut berputar selama 1 tahun. Cara menghitungnya yaitu adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Penjualan kita dapatkan bukan dari neraca, tapi kita dapatkan dari laporan laba rugi di paling atas. Nanti kalian cari sendiri. Lalu persediaan kita dapatkan dari
aset lancar di laporan neraca. Setelah kita dapatkan angkanya, lalu kita bagi. Nah, apa arti dari angka ini? Yaitu berarti setiap barang persediaan dari perusahaan tersebut terjual dan di stok ulang sebanyak 4,9 kali per tahunnya. Perputaran persediaan perusahaan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, yaitu sebesar 10,9 kalinya. Artinya apa? Artinya perusahaan menyimpan terlalu banyak persediaan dengan perputaran yang begitu rendah. Dan perusahaan memiliki barang-barang usang yang nilainya lebih rendah daripada nilai yang tercatat. Gimana nih maksudnya? Maksudnya, kalau kita lihat dari rasio perputaran persediaan, semakin besar itu semakin baik. Kenapa? Karena semakin kecil berarti tadi dari si barang tersebut di stok ulang, lalu dia terjual, lalu di stok ulang lagi, itu ternyata cuma 4,9 kali di stok ulangnya oleh si perusahaan. Padahal rata-rata industri itu adalah 10 kali. Ini mengartikan bahwa persediaannya kan terlalu banyak si perusahaan elit ini. Oh, kok gitu? Nah, kan kalau yang lain itu katakanlah mereka persediaannya itu cuma 10. Berarti karena persediaannya kecil atau gudangnya kecil, mereka harus cepat ngejual produk tersebut dan juga cepat ngestok ulang produk tersebut. Kalau si perusahaan elit ini, mereka ngestok ulangnya cuma 4,9 kali. Berarti, katakanlah kalau 4 kali mereka hanya menstok ulang itu dalam 1 tahun, berarti setiap 3 bulan. Tidak tertutup perusahaan makanan maupun perusahaan barang apabila persediaan disimpan dalam jangka waktu yang lama itu berpotensi mengalami kerusakan. Kalau makanan mungkin juga ada yang dinamakan dengan expired date. Tapi bukan berarti barang yang non makanan juga tidak memiliki expired date. Karena perkembangan teknologi yang sudah terlalu cepat di zaman sekarang. Nah, selain daripada itu, ketika persediaan kita terlalu banyak, itu kurang baik. Kenapa? Karena berarti ketika persediaan banyak, kita membutuhkan eh, gudang yang besar. Dan biaya gudang itu entah dari segi tanah dan bangunannya, entah dari maintenance-nya, entah dari gaji karyawan yang menunggu gudang tersebut itu akan semakin membengkak. Lalu ada juga rasio jumlah hari penjualan belum tertagih atau disebut juga periode penagihan rata-rata. Rasio penjualan belum tertagih dihitung dengan cara membagi piutang usaha dengan rata penjualan per hari. Hal ini untuk mengetahui berapa lama waktu rata-rata perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan sebelum menerima kas. Caranya kita cari piutang. Piutang tersebut biasanya ada di aset lancar, dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Bagaimana cara menghitung rata-rata penjualan per hari? Yaitu dari penjualan yang ada di laporan laba rugi dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Setelah kita dapatkan hasilnya, yaitu 46 hari, dan rata-rata industri ada di 36 hari, ini artinya penjualan yang belum tertagih itu memiliki waktu 46 hari.
Padahal misalkan si perusahaan elit ini mempunyai kebijakan kredit yaitu 30 hari. Berarti konsumennya perusahaan ini rata-rata tidak membayar tagihannya secara tepat waktu. Hal ini dapat diartikan berarti si konsumennya mengambil dana perusahaan yang seharusnya tidak digunakan untuk mengurangi pinjaman bank atau jenis modal lainnya. Maksudnya gimana? Jadi, ketika banyaknya piutang yang belum tertagih, itu berarti kan banyak uang kita yang ada di luar. Ketika uang kita banyak di luar, berarti kita memerlukan lebih banyak modal. Seharusnya modal tersebut dapat digunakan seefektif mungkin untuk operasional yang lain atau untuk menutupi hutang yang kita punya ke pihak bank maupun pihak yang lain. Yang ketiga yaitu rasio perputaran aset tetap, yaitu rasio penjualan terhadap aset tetap neto yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatan. Maksudnya gimana? Jadi si aset tetapnya mereka, aset tetap ya, bukan aset lancar. Aset tetapnya ini dapat menghasilkan berapa penjualan. Cara menghitungnya ada di eh, slide, yaitu hasilnya di 3 kalinya. Dan rata-rata industri ada di 2,8 kali. Maksudnya berarti perusahaan elit sebesar 3 kali sedikit di atas rata-rata industri yang memiliki rasio 2,8 kali. Hal ini menunjukkan bahwa elit dapat menggunakan aset tetapnya seintensif perusahaan lain di industrinya karena relatif sama. Jadi satu aset tetap itu dapat menghasilkan berapa kali penjualan. Nah, ini rasio perputaran aset total. Ini sama cara menghitungnya, tapi perbedaannya di bawahnya adalah total aset. Kenapa dibedakan? Karena yang namanya aset tetap di sini itu apa ya, kayak kita membeli sebuah tanah dan bangunan. Apakah betul keputusan kita untuk membeli tanah dan bangunan? Karena aset tetap apabila dibeli itu biasanya merupakan keputusan yang besar. Berbeda dengan aset lancar. Nah, kalau ini aset lancarnya pun dimasukkan. Oke, sampai di situ dulu. Nanti akan kita sambung ke part 2.